Selamat sore Pak Irwan, perkenalkan nama saya Jessica Sindidarjo dengan NIM 67 2024 030. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang codingan yang telah saya perbaiki mulai dari nomor 1. Jadi pertama-tama Express ini tuh buat membuat server HTTP-nya. Lalu app ini itu buat mengatur semua rute, jadi alamat endpoint-nya itu. Lalu di sini port itu buat server itu bakal aktif di alamat mana, misalnya seperti ini. Ini kalau saya run itu dia nih servernya di 3001 seperti itu. Nah, lanjut di student ID ini tuh sama dengan NIM saya yaitu 67 2024 030. Ini fungsinya itu buat nanti di sini di function wrap ini bakal dipakai supaya semua data itu tuh tercantum student ID-nya. Jadi karena dia wajib disertakan di setiap respon, jadi kita butuh ini supaya nanti outputnya itu auto ada NIM saya gitu. Nah, lalu yang ini itu buat baca body request-nya yang dalam format JSON. Nah, lalu let to-dos ini tuh buat nyimpen daftar semua to-do-nya. Nah, kalau yang next ID ini tuh buat kasih ID unik untuk setiap list to-do yang baru kayak gitu. Nah, lanjut ke sini, ini tuh buat post-nya. Nah, untuk bagian ini tuh kalau dia title-nya kosong, dia bakal kasih kayak warning gitulah. Itu tulisannya error title required. Seperti itu. Nah, buat dan di sini tuh buat true or false-nya. Jadi dia tipe datanya itu boolean. Gitu. Lanjut ke get. Ini get-nya seperti ini. Kalau mau nampilin semua data, kita pakai yang ini. Ini tuh kenapa semua data? Karena endpoint-nya itu cuman slash to-dos-nya aja. Tapi kalau mau nampilin data tertentu gitu, misalnya data yang ID-nya 1, ya kita tambahin slash 1 di sininya. Makanya ini endpoint-nya itu disetting buat slash to-do slash ID-nya itu berapa. Seperti itu. Nah, yang terakhir ini tuh fungsinya buat menjalankan servernya itu. Nah, lanjut ke Postman-nya ini. Pertama-tama buat kita cari get-nya dulu. Nampilin get itu untuk nampilin data. Nah, jangan lupa metodenya itu diganti ke get. Terus buat ininya itu kita tadi kopas servernya, terus ditambahin endpoint-nya. Endpoint-nya itu yaitu slash to-dos tadi. Lalu di run. Nah, ini tadi saya udah kasih datanya, yaitu ID 1, terus title-nya anak TI, dan ini adalah false. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dia bakal nambahin otomatis name-nya itu di sini. Nah, buat nambahin datanya itu, kita cuma perlu ke post, terus ubah metodenya ke post, terus buat ininya itu sama aja kayak get. Terus ke body, lalu ke raw, kita tinggal tulis title-nya aja. Ini tinggal kita run. Nah, nanti dia bakal otomatis keubah gitu. Oke, lanjut buat nomor 2. Ini hampir sama kayak nomor 1. Ini dia bakal tetap otomatis tambahin name saya, student ID. Terus ini buat fungsi buat emailnya. Lalu lanjut ke post. Bedanya sama yang tadi itu, ini endpoint-nya itu dia slash users. Ini lalu buat get-nya juga sama, dia slash user. Terus kalau mau nampilin yang data tertentu, dia pakai slash ID-nya lagi, kayak gitu. Nah, lanjut ini kalau di run, dia itu servernya 3002 karena di sininya tadi 3002. Nah, buat postman-nya dulu ini kita ganti pakai yang 3002 slash endpoint-nya adalah users. Terus di run aja. Nah, dia bakal nampilin seperti ini. Ini saya belum isi datanya, jadi dia tampilannya array-nya ini kosong. Nah, buat nampilin datanya sama di post. Terus ini users. Lalu ininya itu name. Lalu ininya itu name. Lalu misal ini nama saya. Lalu pakai koma. Pakai email. Lalu ininya email saya. Nah, maka dia akan menampilkan ID, nama saya, dan email saya. Lalu ke get lagi, ini buat nampilin data saya tadi. Oke, lanjut ke nomor 3. Ini pertama saya akan menjelaskan tentang snmp underscore data.py-nya. Di sini import JSON ini itu untuk mengimpor modul JSON-nya. Jadi buat ngubah data di Python jadi format ke JSON-nya. Nah, lalu yang di sini itu ini tuh untuk mengembalikan data snmp palsunya itu atau kayak demi datanya. Lalu rx dan tx di sini itu mewakili jumlah paket atau
byte yang diterima atau dikirim. Nah, dan juga setiap interface itu punya yang namanya status ini. Jadi dia statusnya up, down, sama up kayak gitu. Nah, terus yang ini itu buat mastiin kode di bawahnya itu hanya dijalankan kalau file ini tuh dijalankan secara langsung, jadi bukan diimport sebagai modulnya. Lalu yang ini itu untuk membuka atau bisa membuat juga file snmp_data.json itu untuk ditulis di sini w ini sama dengan write, terus juga json.dump ini itu untuk menyimpan data ke file dalam format json kayak gitu. Nah, lanjut ke rescon_datanya. Oke, buat yang ini itu IETF interface ini tuh namespace prefix key yang menunjukkan bahwa struktur ini tuh dia itu mengikuti yang model gitu. Nah, model ini juga didefinisikan oleh IETF ini yang kepanjangannya itu Internet Engineering Task Force untuk standarisasi konfigurasi interface jaringannya. Nah, setiap interface ini tuh berisi name sama enable-nya. Nah, kalau name ini tuh dia tipe datanya dia string, kalau enable ini dia boolean, jadi true atau false. Nah, lalu buat gabungin dua data dari SNMP data sama Rescon data itu kita gabungkan di sync agent ini. Caranya adalah ini codingan saya. Ini awalnya dia bakal tetap sama nampilin name saya. Terus basepad ini itu adalah folder utama tempat file JSON itu disimpan. Kalau di laptop saya itu di di PC, terus di folder lagi di TTS dosen. Lalu SNMP file dan Rescon ini itu tuh path absolute ke file datanya. Nah, lalu yang ini itu tuh buat membaca file JSON dan juga dia itu bisa menangani error. Misalnya kalau file itu tuh nggak ditemuin atau JSON-nya itu rusak seperti itu. Nah, lalu ini dia untuk menyamakan nama loopback supaya dia itu cocok atau enggak sih antara data di Rescon sama data di SNMP. Terus compare interface ini tuh buat bandingin setiap interface dari Rescon dengan status di SNMP. Main ini tuh adalah fungsi utama yang buat ngatur urutan eksekusinya gitu. Kalau saya run dia bakal seperti ini. Jadi kalau dia oke, dia itu statusnya up, enable-nya itu true. Kalau dia inconsistent, dia itu statusnya down tapi enable-nya itu true. Nah, kalau config-nya error, dia itu statusnya up tapi enable-nya itu false. Jadi sekian video data saya. Terima kasih.